Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. 5 kepala daerah penyangga ibu kota dan Kabupaten Bogor, Depok, dan juga Bekasi sepakat memperketat aturan pergerakan masyarakat pada PSBB Jilid 2. Penumpang yang akan menggunakan KRL wajib menunjukkan surat tugas. Ya, keputusan itu dibahas dalam rapat para pimpinan daerah DKI Jakarta dan juga Jawa Barat, para bupati serta wali kota. Membahas mengenai evaluasi penerapan PSBB di tahap kedua dan juga pengaturan pergerakan masyarakat dalam pemanfaatan transportasi publik seperti komuter lain atau KRL. Dan untuk membahas lebih lanjut hal ini kita akan berbincang dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Selamat pagi, Pak Bima. Selamat pagi. Assalamualaikum, sehat Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Pak, soal surat tugas di KRL ini, teknis pelaksananya gimana? Kemudian akhirnya keputusan dari kepala daerah sudah bulat semua. Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Jadi dari hasil kajian di daerah kami, semua kesimpulannya sama bahwa mayoritas yang terpapar positif itu punya sejarah interaksi dengan Jakarta dan sekitarnya itu pertama. Yang kedua, dari yang terpapar karena interaksi dengan Jakarta itu ya 30% menggunakan layanan transportasi publik seperti kereta. Dan yang ketiga, swab menunjukkan di Kota Bogor dan Bekasi bahwa kemungkinan besar 1 di antara 100 penumpang itu adalah orang tanpa gejala. Nah, karena itu kami mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi. Opsinya 2, bisa dihentikan total keretanya atau diperketat penumpangnya. Nah, karena bukan kewenangan kami untuk menyetop kereta, nah karena itu kami melakukan apa yang menjadi kewenangan kami, yaitu mengatur secara ketat arus orang yang masuk dan keluar kota daerah kami, gitu. Nah, salah satunya adalah itu. Jadi nanti semua orang yang menggunakan layanan kereta api masih diperbolehkan selama bekerja di sektor yang dikecualikan. Ada 8 sektor yang dikecualikan. Dan itu harus ditunjukkan dengan surat tugas, begitu kira-kira. Pak Wali Kota, nantinya ini berarti semua orang yang menggunakan KRL ini hanya untuk bekerja, dalam arti ada jelas surat tugasnya, tidak boleh mungkin untuk berkunjung kah atau mungkin ke tempat kesehatan atau mengecek kesehatan atau segala macam? Tidak boleh, ya pokoknya harus ada surat keterangan lah. Dia berpergian itu surat keterangan dia bekerja di mana. Ya, kalau cek kesehatan kan tidak harus di Jakarta. Ya, kecuali ada hal-hal khusus yang ditunjukkan melalui surat kan gitu kira-kira. Nah, ini untuk mencegah orang-orang yang sebetulnya tidak terurgen juga ke Jakarta. Kemarin saya cek di stasiun, memang penumpang drop sampai 40%. Bagian besar bekerja di sektor yang dikecualikan ya, seperti cleaning service di minimarket, kemudian pegawai-pegawai perbankan dan lain-lain. Tetapi masih ada orang yang ketika ditanya nggak jelas juga tujuannya. Nah, sasaran kita adalah orang-orang yang tidak jelas tujuannya ini supaya mengurangi kepadatan penumpang dan di stasiun. Oke, dari datanya Kang Bima tadi orang-orang yang nggak jelas ini kira-kira mengambil persentase berapa sih Kang? Sebanyak itukah? Masih banyak orang yang tidak menaati aturan ini? Penumpang kan drop sampai 40% ya. Saya kira ada 5-10% yang sebetulnya tidak bekerja di sektor yang dikecualikan. Oke, nah nanti pelaksanaan di lapangan yang memfilter ini siapa Kang? Ya tentunya PT KAI dibantu bersama-sama oleh petugas kami. Ya, ada Pol PP dan ada Disub juga yang akan diperbantukan di sana. Karena ini membutuhkan kolaborasi juga di titik-titik checkpoint itu. Oke, nah satu lagi Kang, kalau misalnya kita bicara wilayah Bogor saja ya, mungkin kalau Kang Bima tadi bilangnya dari Bogor ada yang ke Jakarta karena bekerjanya di Jakarta, tapi kan tidak menutup kemungkinan juga ada yang mungkin di Depok tapi kerjanya di Bogor. Nah, kalau misalnya dalam tupoksinya atau kewenangannya Kang Bima, misalnya ada perusahaan nih Kang yang masih membuka di luar 8 kriteria itu dan akhirnya memaksa si pekerjanya untuk tetap datang ke Bogor, kepada perusahaannya tindakannya apa Kang? Ya kalau perusahaan yang di daerah kami pasti akan kita tindak. Nah, ada proses penerapan sanksinya. Ya, tetapi yang jelas orangnya nggak bisa masuk, gitu aja. Ya, orangnya akan kita kembalikan lagi, kita minta balik kanan. Kalau melanggar ya kena pasal juga, melawan petugas. Gitu. Kang, ini rencananya akan kapan Kang diberlakukan? Kita hari ini akan evaluasi PSBB karena
nanti jam 12 malam PSBB tahap 2 ini berakhir. Kalau PSBB ini dilanjutkan, tentu diiringi dengan penerapan ini minggu ini juga. Apakah langsung semua untuk rute-rute mungkin KRL dari Jakarta ke Bogor atau secara bertahap gitu, Kang? Nanti akan dibahas lagi teknisnya dengan semua kepala daerah. Ya, tapi harusnya serentak. Ya, karena kalau satu-satu juga kan efeknya tidak maksimal. Kang, kalau berbicara mengenai data-data dari pasien positif sendiri di wilayah Bogor ini, apakah memang juga ada peningkatan yang akhirnya membuat kekhawatiran dari Kang Bima beserta jajaran sehingga harus mengambil langkah, oke deh kita juga harus membatasi pergerakan KRL ini? Sebetulnya data-data malah menunjukkan kurva yang melandai, Tapi ini kan belum stabil data ini. Ya, Jakarta saja sempat turun naik lagi, semua daerah begitu. Indonesia secara keseluruhan begitu, belum stabil. Dan kenapa belum stabil? Ya karena masih banyak yang melanggar PSBB, terutama di tempat-tempat umum dan kerumunan itu. Jadi kalaupun dilanjutkan PSBB ini, bukan dilonggarkan, bukan relaksasi, justru diperkuat dan diperketat begitu. Karena belum ada jaminan ya. Gitu. Saya kira semestinya kita semua harus lebih ketat. Kuncinya itu, tren keseluruhan Indonesia belum aman kok. Belum aman di Indonesia ini. Baik, terima kasih Kang Bima Arya atas waktunya. Sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu, Kang. Amin. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita kali ini. Saya Kamarati Kusuma. Saya Bayu Andrianto. Sampai jumpa. Sampai jumpa.